Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kalista Devara. Saya merupakan mahasiswi teknik sipil di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Teknik sipil merupakan bidang ilmu yang mempelajari mengenai cara merancang, membangun, dan memelihara berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, hingga sistem drainase. Tujuannya adalah menciptakan bangunan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Karena pekerjaan teknik sipil langsung berhubungan dengan keselamatan banyak orang, maka aspek hukum, kualitas, dan standar keselamatan menjadi hal yang wajib dipenuhi. Dalam setiap proyek konstruksi, keselamatan merupakan prioritas utama melalui berbagai peraturan yang mewajibkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang sering dikenal dengan K3 sebagai pelindung pekerja, masyarakat, dan lingkungannya. Tanpa K3, risiko kecelakaan meningkat, mulai dari kerusakan alat, kerugian material, hingga jatuhnya korban jiwa. Karena itu, dalam dunia teknik sipil, K3 bukan sekadar aturan, tapi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pihak, mulai dari kontraktor hingga pengawas lapangan. Pelanggaran K3 dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pekerja tidak memakai APD seperti helm, rompi, atau sepatu safety, area kerja yang tidak dilengkapi rambu dan pagar pengaman, penggunaan alat berat oleh operator yang tidak bersertifikat, serta tidak adanya briefing keselamatan sebelum bekerja. Contohnya, beberapa kecelakaan proyek terjadi karena pekerja bekerja di ketinggian tanpa harness atau scaffolding tidak terpasang dengan benar. Pelanggaran seperti ini bukan hanya membahayakan, tetapi juga melanggar hukum dan bisa dikenai sanksi baik administratif maupun pidana. Selain K3, masalah lain yang sering muncul adalah cacat produksi. Cacat produksi terjadi ketika hasil konstruksi tidak memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan. Beberapa contohnya yaitu mutu beton lebih rendah dari spesifikasi, struktur baja tidak sesuai desain perhitungan, pengerjaan pondasi tidak mengikuti SOP. Dampak bisa sangat berbahaya, yaitu struktur retak, bangunan tidak stabil, bahkan bisa runtuh. Secara hukum, cacat produksi dapat menyebabkan kontraktor dituntut ganti rugi, proyek dihentikan, atau penanggung jawab dikenakan sanksi pidana jika menyebabkan bahaya bagi masyarakat. Sebagai ilustrasi, pernah terjadi sebuah proyek yang ambruk saat pengecoran. Setelah diselidiki, diketahui bahwa mutu beton yang digunakan jauh di bawah standar, dan para pekerja tidak dibekali pengaman yang memadai. Kejadian ini menunjukkan bahwa pelanggaran K3 dan cacat produksi bukan sekadar masalah teknis, tapi juga pelanggaran hukum yang dapat membahayakan banyak nyawa. Sebagai calon engineer sipil, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kita harus memahami regulasi, mengutamakan keselamatan, mengikuti SOP, serta menjunjung kualitas dalam setiap tahap pekerjaan. Sikap disiplin dan kejujuran dalam bekerja sangat penting untuk mencegah pelanggaran yang bisa merugikan banyak orang. Demikian video edukasi mengenai teknik sipil, pelanggaran hukum, K3 dan cacat produksi. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita sebagai generasi muda yang kelak akan berkontribusi dalam pembangunan negeri.